Jadi kita harus bersyukur ya, sore ini cukup terang ya, walaupun ada nuansa kelabu dikit gitu ya. Semoga tidak buru-buru turun hujan. Biasanya kan tiap sore itu hujan, tapi ini Pace ini doanya, berkatnya bagus sekali, sudah dijaga langitnya. Terima kasih Pace. Oke, mungkin langsung saja kita akan mendengarkan pembahasan buku kumpulan puisi Bertemu Belalang dari Pace Godi Usnat ini oleh Dana Pramono, yang kebetulan ini juga merupakan bahan untuk skripsi. Mantap. Silakan Pace dan selamat sore teman-teman. Aku akan mulai bahas buku ini. Dalam pembahasan kali ini aku hanya akan meresensi bukunya. Aku belum sampai untuk menghubungkan buku ini ke dalam teori formal filsafat yang rencananya aku gunakan untuk skripsi. Jadi Bertemu Belalang karya Godi Usnat merupakan buku keduanya setelah Mama Mengenyam Noken. Buku ini memuat 52 puisi. Kebanyakan puisi bercerita mengenai kehidupan di Papua, juga tema-tema umum seperti cinta dan lain-lain. Kebanyakan puisi juga bercerita soal perjalanan, meninggalkan satu tempat ke tempat lain untuk merantau, untuk mencari sumber penghidupan, semacam itu. Dan puisi-puisinya banyak berjenis lirik naratif. Mengutip di halaman belakang buku ada laporan pertanggungjawaban DKJ yang menyatakan bahwa buku ini menarik sebab menggunakan kekhasan alam Papua dan latar kehidupan di Papua, sehingga menjadikan metaforanya baru dan menarik. Lantas aku mencari tahu bagaimana kekhasan alam Papua dan latar kehidupan Papua itu bekerja dalam puisi-puisinya. Aku melihat Pace Godi banyak menggunakan simile dengan penggunaan seperti bagai, seumpama, semacam, serupa, segala macam untuk mengabstraksikan pengalaman dan perasaan-perasaan yang dihadapi aku lirik dalam puisi. Sebagai contoh misalnya kasuari, burung khas endemik Papua, ini banyak muncul dalam puisi-puisinya untuk misalnya mengabstraksi perjalanan jauh, pergi merantau dari satu tempat ke tempat lain. Dan kasuari ini selalu rasa-rasanya tuh berjalan dengan tertati, dengan banyak halangan, banyak rintangan di sana. Meskipun demikian, kasuari juga dalam puisi-puisinya dijelaskan bahwa dia punya kaki yang kuat, sanggup menendang gerobak pisang, terus sanggup berjalan sangat jauh dan segala macam. Akan tetapi perjalanan jauh ini nggak selalu diabstraksikan dengan kasuari. Ada sesekali ada satu yang diperbandingkan, diumpamakan dengan rusa. Di situ ada perbedaan ketika menggunakan rusa, perjalanan jauh ini tidak ditekankan pada perjalanannya, melainkan ditekankan pada tujuan akhir dari perjalanan itu, untuk mencari sumber air Dobomai, untuk mencari sumber kehidupan. Kasuari di sini juga ada pengecualian, nggak semuanya tertati-tati, nggak semuanya dalam suasana yang susah. Ada pada puisi berjudul Bertemu Belalang yang menjadi judul buku ini, di mana di situ
berbeda dari berbeda sekali, sebab di situ Kaswarinya tampak ceria, tampak riang, dia senang gitu, sebab akan bertemu belalang, dan langsung jelas perbedaannya, sebab di situ Kaswarinya pun dituliskan dengan Kaswari betina, sebagai abstraksi dari pengalaman perempuan yang menjadi subjek di puisinya. Selain itu, selain kekhasan alam, latar belakang kehidupan masyarakat Papua juga banyak menjadi abstraksi juga. Misalnya pesawat Cessna, terus serdadu, terus tentara, di mana serdadu ini pada satu puisi itu menjadi serdadu ini jadi perumpamaan buat satu mobil yang bergerak cepat dan akhirnya menabrak kupu-kupu yang menanti bunga anggrek. Di puisi lain, peluru, secara literal peluru itu menjadi alat yang membunuh atau menjadi senjata yang membunuh Yesus yang menjadi guru di sekolah-sekolah. Selain perumpamaan yang dengan bagai itu, latar Papua juga muncul lewat alusi cerita-cerita rakyat Papua. Semisal dengan cerita Tabe Kereu. Itu cerita tentang seorang ibu yang sedang mengandung dan dia pergi meninggalkan rumah untuk melahirkan. Namun di tengah perjalanan ia bertemu raksasa Narimi dan dia tiba-tiba, berdasar pembacaanku di Google, di internet, dia tiba-tiba ketemu seorang nenek tua yang menyediakan tempat persembunyian baginya di dalam batu. Di puisinya Godi itu batu di situ dari batu dia ubah jadi mall megah, sehingga lantas anaknya itu si Tabe Kereu, mama yang mengandung ini, melahirkan di dalam mall, dan anak-anaknya jadi anak tikus mall. Kira-kira gitu dulu aja, Pak Opet. Oke, pembacaan yang cukup menarik dan kok kayak tegang. Belum loh, sidang skripsinya belum. Ya, pembacaannya cukup menarik ya. Dari Dana itu mencoba sedikit mengurai ya pertemuannya dengan belalang Gode Usnat di buku ini. Tetapi supaya teman-teman tidak terlalu bingung dan membayang-bayangkan, mungkin ada baiknya sebelum kita lanjutkan diskusinya, Pak C. Godi membacakan salah satu sajaknya supaya terbayang bahwa kan tadi juga dibilang bagaimana Pak C. Godi ini menggunakan hasanah Papua ya dalam puisinya, baik dapat pikul buku 1 karton. Ia kehabisan bama, lambung perih, serasa tertikam duri sagu. Mama Maria mengajak Yesus istirahat sejenak. Burung gereja hinggap di ranting motoa dan berkicau sambil menikmati jalan air Kali M. Yesus makan papeda bungkus dan daging babi bakar dan mimis buah merah yang Nona Veronica bawa. "Kenapa kau turun ke sini?" Mama Maria tanya. "Di Indonesia tikus tanah punya liang, burung kakatua punya sarang, tapi guru-guru kontrak tak punya tempat untuk hidup layak." Veronica sibuk bongkar karton. Ia bertemu dengan 3 novel, Pulang, Cantik Itu Luka, dan Ikan hiu Ido Homa. "Kakak guru, tasa ini buku kah?"
Yesus angguk dan senyumnya melebar di mata Veronica. Ubruk 2021. Sekian. Terima kasih Pak C. Godi. Ya, teman-teman, dengan mendengar pembacaan puisi dari Pak C. Godi, kita bisa membayangkan ya barangkali bagaimana alam dan juga bahasa yang kemudian dipakai Godi sebagai cara berkomunikasi dalam puisinya kepada kita pembaca mungkin memberikan nuansa sebenarnya tidak baru ya, hanya jarang saja mungkin kita membaca hal-hal begini atau menonton hal-hal begini, kecuali kebanyakan kan timur lah katakan, timur itu lebih sering muncul dalam konten-konten humor barangkali ya. Mungkin kalau teman-teman yang suka stand up comedy dan nonton Abdur siapa? Itu lupa namanya, penggemar komik di belakang. Sama Ari Kriting mungkin baru nggak. Tapi sebenarnya dalam kesusastraan juga ini cukup berkembang teman-teman. Dan salah satunya adalah Pace Godi ini yang hadir bersama-sama kita. Nah, kalau bagi saya sendiri sebagai moderator membaca puisi-puisi di bertemu belalang itu, selain pengalaman baru tadi juga saya menjadi penasaran untuk menanyakan ini. Kan dalam puisi Pace Godi ini kan apakah pertama ya, pertanyaan pertama nih, ada 215 pertanyaan lah kurang lebih. Pertanyaan pertama, penggunaan bahasa Melayu Papua ini apakah sebagai sebuah pernyataan atau memang ini sesuatu yang alami, yang memang saya memang menggunakannya ini. Kalau pernyataan kan lebih sebagai ini loh, lu harus baca ini loh, orang Jawa itu misalnya. Misal begitu ya. Atau orang-orang Indonesia lainnya lah misalnya. Itu pertanyaan pertama Pak Gadi. Jadi awal-awal itu di semografi saya menulis dengan itu gaya Indonesia, bahasa Indonesia yang ya seperti yang saya belajar di buku-buku, bahwa harus tidak boleh pakai kosa begitu. Nah, pada suatu hari ada satu teman Dayu Rifanto, dia bilang, apa guru itu jangan tulis pakai itu gaya yang biasa kita Pak Guru baca di filsafat di mana, tapi cobalah gunakan bahasa khas Papua begitu supaya muncul menjadi sesuatu yang khas dari tempat Pak Guru tinggal itu. Jadi jangan menulis tentang beton, jangan menulis tentang lampu, tulislah tentang kunang-kunang, maksudnya itu bangkitkan, tulislah tentang matoa begitu. Nah, dari situ saya macam ya dikagetkan begitu. Oh iya, artinya saya sudah di Papua, saya bukan lagi di NTT, saya bukan lagi di Jogja atau di Surabaya, tapi saya sudah di semografi. Jadi saya harus menulis dengan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya pegang, apa yang saya raba, apa yang saya makan, itulah yang harus saya tulis. Nah, hal yang sama juga diomongkan oleh Bang Tendra. Kebetulan masa-masa awal saya sering belajar puisi, menulis puisi dari Bang Tendra. Bang Tendra bilang, jangan tulis tentang itu, tulip, bunga tulip. Nah, ada satu puisi saya yang omong tentang bunga tulip. Saya juga
tidak pernah lihat bunga tulip, tapi saya berani sekali untuk tulis tentang bunga tulip. Bang Tendra, jangan begitu, tulislah tentang apa yang kau lihat di situ. Akhirnya sudah saya mulai sadar, oh yo ada buah merah. Bagaimana saya coba bercerita tentang buah merah atau kasuari, atau bagaimana seorang guru pikul buku satu karton begitu. Nah, itu saja. Jadi silakan teman-teman simpulkan sedikit jawaban dari Pak Cagodi. Nah, pertanyaan kedua, kan Pace ini bisa dibilang sekarang ya tinggal di Papua juga, barangkali sebagai pendatang juga, tapi kemudian kan sudah menjadi orang Papua sana, lalu di sana menjadi guru. Ya. Dan ini juga salah satu yang paling banyak dibicarakan dalam puisi Pace. Bagaimana Pace melihat Papua selama kurun waktu Pace di sana sebagai guru dan penyair? Jadi dua ya pertanyaannya. Oke. Baik, sebagai guru, artinya saya ini kan bukan guru kontrak daerah, saya ini guru kontrak keuskupan. Untuk saya gaji dari gereja, gaji dari keuskupan itu sangat cukup untuk saya. Tetapi yang guru kontrak yang dikontrakkan oleh daerah, itu yang bermasalah. Dan saya coba tanya-tanya, kamu gaji berapa, macam ya semacam cari tahu lah untuk saya bisa, kalau suatu saat orang minta pertanggungjawaban saya bisa bicara. Mereka ya ada yang cerita, kami punya gaji itu, Pak Guru mereka punya itu yang lebih, kami itu sedikit. Itu juga kadang itu kalau kami terima itu 6 bulan sekali baru bisa cair. Nah bayangkan selama 6 bulan sekali baru gaji itu cair. Itu bagaimana mereka punya makan selama 6 bulan itu? Mereka harus bagaimana mencari makan bagaimana? Akhirnya sudah ya mau tidak mau untuk mempertahankan perut, ya sudah anak murid kau cari jalan, dan saya pergi turun untuk buka kebun kah, dulang emas kah, atau jadi tukang kah. Jadi di satu pihak kita tidak bisa salahkan guru yang kasih tinggal murid, karena artinya mereka tuntutan perut yang ya untuk saya sih tidak cukup. Karena kalau saya hitung-hitung gaji tukang batu itu jauh lebih besar daripada guru kontrak. Bayangkan kalau gaji tukang itu saya kerja 1 hari itu ada yang dapat 100, itu yang helper, itu yang paling bawah itu helper itu dapat 100.000 dapat 1 hari. Kalau dia kerja selama 30 hari 3 juta, itu sudah pasti. Tapi mereka harus tunggu 6 bulan baru. Nah itu yang saya coba untuk menyuarakan itu. Artinya saya sendiri tidak alami, saya sebagai guru, tapi karena saya dikontrak keuskupan ya saya merasa biasa. Tapi untuk teman-teman saya itu kasihan juga. Artinya di Papua butuh satu kerjasama. Kita harus duduk sama-sama untuk tanya kenapa. Tapi ini kan lepas saja, baku mulai salah. Guru yang salah, anak murid yang salah, orang tua yang salah. Selama ini itu kan hanya begitu. Akhirnya masalah itu terlingkar terus. Maksudnya masalah itu tidak pernah diselesaikan. Karena tidak ada yang mau berani untuk duduk, untuk jujur bahwa yang seharusnya begini. Terus kalaupun ada guru PNS, nah itu yang kadang itu yang bermasalah. Maksudnya begini, PNS ini kan sudah digaji oleh negara,
sudah ada tunjangan pedalaman, tunjangan itu. Tetapi mereka itu yang banyak dari mereka, sebagian besar dari mereka kepala batu. Maksudnya kepala batu itu datang, ya lihat-lihat anak murid. Sudah tidak lama kemudian kita tanya anak murid, Pak Guru, mereka sudah ada kan? Mereka sudah turun kota. Nah, artinya mereka sudah, yang seharusnya sudah dikasih, sudah dibayar oleh negara, tapi ya itu karena masalah kontrol. Jadi pemerintah daerah tidak kontrol itu, tidak mengawasi mereka. Kenapa turun terus ke kota? Seharusnya kontrol dari dinas atau dari provinsi itu harus jalan, tapi selama ini tidak ada kontrol. Akhirnya sudah mereka terima gaji terus, tiap bulan terima gaji, tapi untuk bagaimana untuk mengajar anak itu kurang sekali. Dan bagi saya pribadi, untuk saya sih, saya tidak bisa salahkan anak-anak, karena mereka tanpa kehadiran sekolah, mereka bisa hidup di hutan, dan itu mereka jauh lebih makmur hidup di hutan ketimbang datang sekolah, karena sekolah sendiri tidak memberikan satu kepastian, tidak meyakinkan mereka bahwa sekolah itu penting. Nah, tugas guru itu adalah yakinkan anak murid bahwa sekolah itu penting. Nah, bagaimana meyakinkan anak-anak murid bahwa sekolah itu penting kalau guru turun naik terus ke kota? Itu saja. Lalu sebagai penyair ya, saya sendiri kira-kira ini ya maunya terus tetap menulis, dan saya juga sering ajak-ajak anak-anak SMP khususnya, itu ya saya sendiri bagi ya beberapa buku anak yang mereka baca, lalu setelah itu mereka cerita tentang buku yang mereka baca. Kadang-kadang juga mereka menulis cerita tentang mereka punya hidup, dan tugas ini yang saya akan mudah-mudahan saya terus jalani, meskipun ya mungkin kami punya banyak halangan dan lain sebagainya. Itu saja. Terima kasih Pak C. Jadi begitu ya, sebagai guru yang sebenarnya tidak terlalu bermasalah ya secara gaji lah, karena Pak C ini dari lembaga berbeda, tapi dia melihat teman-temannya yang lain yang problematik ternyata ya di Papua ini soal pendidikan. Dan untuk membayangkan bagaimana gambaran pendidikan di Papua itu, ada salah satu puisi favorit Pak C di buku ini, yang juga sebelum buku ini diterbitkan ya, kalau nggak salah itu pernah dimuat di buruan.co, media gue. Itu namanya judulnya saya baca ya Pak C ya, mohon izin. Yesus mati ditembak. Yesus sedang asik mengajar anak-anak bernyanyi mazmur. Peluru meluncur kena mata jendela dan jubah dan jantungnya. Darah tampias seperti air sungai hantam batu. Para murid lari seperti anak-anak babi hutan dikejar anjing. Sebagian terluka dan yang lain simpan dendam bagai kasuari, siap melakukan serangan balasan. Mereka lupa Yesus pernah bilang, cintailah musuh-musuhmu. Usai pemakaman, anak-anak jalan kaki ke kota, bertemu kepala sekolah, mengajak kepala dinas pendidikan, dan bertamu ke rumah bupati. Dan anak-anak tanya, siapa yang tembak mati kami punya guru? Tak cukupkah kalian menembaknya dengan gaji yang tak pantas untuk hidup? Ubruk 2021. Tepuk tangan untuk puisinya. Oke, sebentar lagi giliran teman-teman kalau ada pertanyaan. Tapi saya ada satu pertanyaan dulu untuk pembahas kita ya, Mas
Mas Dana Pramono ini, di luar hal-hal yang tekstual yang tadi dibahas ya, bagaimana Dana sendiri melihat suara dalam puisi-puisi Godi ini sebagai, ya tunjukkanlah sedikit sebagai mahasiswa filsafatnya lah. Jadi aku sedikit cerita soal pertemuan pertamaku dengan nama Godi. Itu tentu di pengumuman sayembara DKJ 2021 ketika namanya diumumkan sebagai pemenang ketiga. Naskahnya laporan pertanggungjawaban juri itu menarik sebab sebab juri itu memberitahukan bahwa puisi-puisi ini banyak menggunakan kekhasan alam Papua, terus latar kehidupan Papua, terus dia juga menariknya pakai diksi Melayu Papua. Setelah itu, selang beberapa waktu saat ramai-ramai masalah soal lokalitas dalam sastra, waktu itu yang dipermasalahkan adalah cerita pendeknya Sunli. Aku kembali bertemu nama Godi di esai di Tengara yang berjudul Bagaimana Cara Memfiksikan Kearifan Lokal. Di situ dijelaskan bahwa salah satu poinnya, poin utamanya bukan soal Godi, poin utamanya adalah penulisan sastra kearifan lokal itu tidak pasti berhasil meskipun itu ditulis oleh penutur asli atau orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Menariknya di situ membahas soal Godi sebagai bandingan terhadap penulis, kalau nggak salah Makassar, yang menulis soal Makassar. Untuk Godi, si penulis esai ini mengatakan bahwa Godi menyadari bahwa dirinya bukan orang Papua, namun dia menulis soal Papua. Ia sadar dirinya bukan orang asli Papua, ya orang NTT. Di situ aku langsung kebayang pada satu teori Dekol di Anyal 2, Gloria Anyal 2 soal manusia yang ada di perbatasan. Orang-orang yang hidup di antara dua kultur atau tiga kultur secara berbeda, dan dia mesti mendamaikan pertentangan yang ada di dalam dirinya, bahwa dia lahir di satu tempat tapi besar di satu tempat. Anyal 2 sendiri itu seorang Amerika Meksiko atau Meksiko Amerika. Dia ngomong dalam bahasa dia ngomong dalam bahasa Amerika, namun dia juga bisa berbicara bahasa Spanyol, meskipun bahasa Spanyol orang-orang perbatasan itu sudah tidak lagi seperti bahasa-bahasa Spanyol di daerah-daerah bekas kolonial yang ada di selatan, di Argentina atau di Chile dan segala macam. Ya udah bercampur dengan bahasa lokal di situ. Terus dari situ kayak, oh ya, ini pakai Melayu Papua ya. Apa yang kira-kira menarik ya? Apakah ini sebuah strategi Godi untuk untuk menambahkan dirinya bahwa ya aku tinggal di Papua, lama di sana, bagaimanapun juga kan dalam sehari-hari berbicara dengan bahasa Papua, dengan Melayu dialek Papua, bukan dengan Melayu dialek Indonesia atau dengan Jawa, Melayu dialek Jawa gitu. Ya itu terus kayak gitu sih. Terus kayak aku lihat di puisi-puisi ya akhirnya kan banyak ketemu, terus untuk banyak verba yang pakai dialek Melayu Papua, banyak nomina juga yang pakai yang khas dengan Papua seperti Yumace Walagau, itu bantal batu. Terus tadi ada satu yang menarik ya, tadi soal Kasuari itu aku juga penasaran kenapa misalnya di satu puisi cuma ada di satu puisi aja, ketika yang lain itu Kasuari ya Kasuari saja, dan aku asumsikan akhirnya itu berjenis
kelamin hewannya jantan gitu, pejantan, dia kasuari aja, dia untuk mengabstrakkan si alfa lirik itu. Tapi ketika si subjeknya itu perempuan, kenapa mesti kasuari betina? Apakah kasuari memang di bahasa di pikiran orang Papua itu selalu merujuk pada kasuari jantan ketika atau sehingga ketika kasuari betina itu punya nama lain, sehingga ketika itu diterjemahkan dalam atau dituliskan dalam bahasa Indonesia untuk puisi Indonesia itu mesti menggunakan kasuari betina gitu. Jadi itu terus kayak gitu sih. Obat kayak gitu. Oke, siap. Dikdana. Oke, itu teman-teman pembahasan dan beberapa jawaban dari Pace mengenai puisi-puisinya, tentu belum semuanya. Nah, sekarang barangkali teman-teman memiliki pertanyaan atau kepenasaran tentang bertemu belalang Pace ini, mumpung ada Dana dan Pace Godi, barangkali ada yang bertanya, silakan. Nah, bagi yang mau ngeteh juga silakan mengambil di belakang. Ada teh, sudah dibawakan, teh segar ala Bang Koto. Ada pertanyaan, Mas Andi Aspe? Oke, Mas, ada pertanyaan? Adi Mas? Oh ini, ini pemerhati Timor. Lu Ham, kan bukumu tentang Timor kan baru terbit kan? Nanti. Ini sudah mulai diskusinya. Kalau nanti keburu maghrib, udahan. Aku biasa nanya yang kedua ya Mas. Oke, kita kembali dulu ke. Mohon maaf teman-teman. Itu lagi agak panas dalam, jadi agak batuk-batuk. Semoga tidak menular ya. Karena ini panas dalam saja, kan virus mungkin. Iya. Ini kan sesuatu yang cukup menarik ya, kalau kembali ke persoalan bahasa juga ya, penggunaan bahasa ini, karena kadang kan menjadi persoalan ketika bukan orang Timur katakanlah menggunakan hasanah Timur dalam karya fiksi lah katakan ya, gitu kan. Kemudian terasa menjadi sebuah tempelan, menjadi hanya permukaannya saja, atau kadang orang itu melihat atau menjadikan atau memilihnya sebagai sesuatu yang eksotisnya saja ya, seperti halnya Visit Indonesia kan itu. Visit Indonesia kan melihat Timur itu hanya dari sisi eksotiknya saja gitu kan ya, bukan sampai ke dalam dengan segala keindahan yang benar-benar indah, bahkan juga dengan persoalannya. Nah, di puisi-puisi Godi ini saya kira mungkin seperti tadi Dana bicarakan ya, karena ini merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan, sehingga puisi Pace ini ya terasa seperti puisi yang berbicara sendiri gitu mengenai persoalan-persoalannya gitu Pace. Bagaimana tanggapan Pace mengenai komentar saya? Kali ini kan boleh kan moderator mengomentari terus minta tanggapan penulisnya. Silakan Pace. Jadi awal-awal itu memang saya sendiri dari NTT, lalu tiba-tiba harus berada di Papua. Memang awal-awal itu saya butuh banyak belajar dari masyarakat, dari anak-anak, bagaimana saya harus menulis, khususnya dalam hal bahasa.
Awal-awal itu saya gunakan itu ibu. Padahal di Papua kan biasa panggil mama. Kadang saya secara tidak sadar saya pakai ibu. Padahal di Papua itu yang mungkin ya seperti yang tadi bilang itu, saya sendiri berada di antara. Jadi antara mau Papua atau mau NTT itu belum jelas. Memang itu setelah saya terbitkan puisi yang pertama baru saya lihat lagi, oh ternyata betul ya, saya kadang pakai ibu, tiba-tiba pakai mama, jadi tidak konsisten. Nah, awal-awal itu juga ada beberapa teman yang kasih masukan, kan mereka bilang kita di Papua itu pakai mama bukan pakai ibu. Nah, akhirnya dengan itu kan saya sadar sih, saya kaget sadar, oh ternyata betul. Dan tentang bahasa, tentang bagaimana saya membangun satu cerita puisi yang betul-betul Papua. Biasanya saya harus banyak jalan dengan anak-anak. Jadi saya kadang itu macam orang tua yang tidak punya kerja. Jadi anak-anak kemana saya ikut, atau mereka cerita apa saya dengar, oh bahasa anak-anak kira-kira begini, atau mama-mama sering saya bertanya bagaimana mereka bercerita dengan bahasa khas mereka. Nah, disitulah saya mulai perlahan-lahan di buku kedua, buku pertama, pelan-pelan saya mulai perbaiki dalam hal itu, penggunaan bahasa Melayu Papua. Dan memang pada akhirnya saya sadar juga bahwa ternyata menulis apa saja kita harus menjadi pendengar yang baik. Jadi orang bicara, saya hanya pasang telinga saja. Pernah pada suatu hari saya bertemu dengan satu anak, lalu saya tanya dia, tadi belajar apa? Dia bilang, tadi kami belajar Indonesia. Saya kaget, wah belajar Indonesia, maksudnya belajar bahasa Indonesia. Tapi dia omong ke saya, dia bilang, tadi kami belajar Indonesia. Atau kalau lihat bendera berkibar, kadang mereka bilang Indonesia ada berkibar itu. Jadi saya jadi kaget, macam begitu, selalu dikagetkan karena awal-awal memang saya ya karena telinga belum ada apa ya, untuk mau lebih banyak dengar. Dan ternyata dari situ baru saya ya macam ya bertobat begitu, artinya bahwa biar Pak Guru gue di sekolah sudah S1, tapi kalau kau mau jadi penulis kau harus dengar anak SD yang dia omong apa, karena posisi kau mau tulis tentang dia. Artinya ketika kau mau tulis tentang anak-anak, ya kau harus lebih banyak bagaimana mendengar anak. Oh, dengan itu baru bisa kena. Misalnya kita mau tulis tentang anak-anak, bagaimana mereka di kelas itu bikin apa, saya harus banyak bertanya dengan mereka. Dan itulah yang membuat saya untuk ya kadang-kadang itu hanya jalan luntang lantung, dan begitu hanya untuk mau bertanya dan mengorek cerita-cerita yang mereka miliki. Itu saja. Oke, terima kasih Pak C. Menjadi penulis yang baik itu harus menjadi pendengar yang baik. Oke, itu kutipan sore ini. Oke, silakan teman-teman boleh maju sedikit karena banyak sekali ini audiens yang menghadiri diskusi ini. Jadi silakan berbagi tempat duduk, boleh maju. Ayo nggak patah. Maju mas. Ayo lebih maju lagi teman. Yang lebih cepat maju nilainya A. Beneran Pak? Bener. Langsung maju sih. Tapi harus kuliah. Baru kali ini di GBS saya dipanggil bapak. Ampun dah. Oke. Itu ya.
Silakan teman-teman, sudah mulai terpancing, sudah mulai penasaran atau ingin menanggapi barangkali? Oke. Saya lebih Mbak dulu, silakan. Karena namanya dari mana? maju aja. Jangan. Ya di situ maksudnya. Perkenalkan, nama saya Rara. Saya dari UMY angkatan 2021. Saya cuman penasaran saja. Biasanya kan di sastra-sastra sering dipakai karakter misalnya sang pujangga, sang kupu-kupu malam dan lain sebagainya. Kenapa di bukunya Bapak, di puisinya Bapak digunakan karakter berupa karakter Yesus, Mama Maria, Veronica atau Kaswari gitu. Kenapa tidak menggunakan bahasa-bahasa yang sering digunakan buat mengungkapkan suatu karakter? Terima kasih. Satu lagi lanjut dulu. Sambung dulu ya. Perkenalkan, nama saya Alif dari UST. Saya ingin bertanya dari apa yang dikatakan Pak Godi. Tadi kan Pak Godi mengatakan bahwasanya tulislah apa yang kamu lihat gitu. Itu kenapa kok ditekankan menulis dari apa yang dilihat gitu? Udah. Oke. Ada lagi? Satu lagi? Oke. Dua dulu ya. Oke, ini mungkin pertanyaannya langsung ke Pak C. Dua-duanya. Tidak perlu diulang ya Pak C ya. Oke. Pendengar yang baik. Oh iya. Jadi kenapa saya pakai Yesus? Itu biasa di dalam keseharian, misalnya anak-anak kah, orang tua kah, mereka mau macam kaget dengan satu hal atau heran dan sesuatu, selalu menyebut Yesus atau Yeskon. Dan di situ juga saya mengangkat Yesus ini juga untuk sebagai satu bentuk kerinduan bahwa situasi Papua ini macam bukan hanya butuh negara, karena negara sendiri tidak hadir begitu. Nah, kenapa saya sering pakai Yesus, karena macam ada satu kerinduan di sapu hati bahwa maunya Yesus turun sudah untuk selesaikan masalah ini. Karena mau harap ini harap yang negara, harap PBB harap apa menteri sama saja. Nah, jadi macam satu kerinduan maunya Yesus turun yang kedua kali sudah. Itu mau kiamat tuh Pak Cen. Penghakiman terakhir Pak. Dan itulah yang membuat artinya ya ada satu kerinduan di mana ya kita butuh satu sosok, satu guru seorang guru yang betul-betul mencintai Papua, betul-betul ada hati untuk anak-anak khususnya. Tanpa itu saya kira ya begitu saja. Dan soal pendidikan saya kira dari Sabang sampai Merauke sama saja, tidak ada satu penyelesaian dari pihak negara. Selalu bilang guru itu pahlawan tanpa jasa. Apa orang sekarang butuh, tidak harga barang pada naik kok masih pakai itu guru pahlawan tanpa tanda jasa, omong kosong. Ya tuh selalu macam dirayu begitu supaya ya guru harus tetap seperti itu, dianggap mulia, tapi tidak pernah diperhatikan. Itu kan hanya mau, khususnya untuk saya pribadi sih, kita harus perhatikan guru-guru SD, karena bagaimanapun kalau guru SD kita tidak perbaiki, selesai republik ini. Ya tuh umur SD kan umur untuk tiru, untuk mencontoh. Nah, kalau
umur-umur SD dan kita bertemu dengan guru-guru yang tidak betah tinggal di tempat, ya dengan sendirinya kita akan merasa ragu dengan pendidikan ini. Apa pendidikan ini? Datang hanya untuk tebang kami punya pohon-pohon, bikin gedung sekolah, lalu setelah itu kasih tinggal kami untuk belajar sendiri di kelas. Jadi tidak terlalu meyakini. Nah, untuk soal kalau soal gaji naik, ya itu harus juga disertai dengan kontrol. Jadi siapa macam-macam cabut dia. Nah, cabut dia pun hak mengajar begitu. Tapi kan itu kan saya yang bilang, bukan menteri jadi. Maksudnya begitu. Harus dari guru harus macam pelatih bola kan, setelah kalah kan dengan sendiri, saya mau mundur, saya tidak layak lagi untuk jadi. Tapi di mana di Republik ini yang guru undur diri? Tidak ada, ya toh? Atau ada? Mungkin di Jogja ada, tapi kalau di Papua tidak ada. Artinya, ya jujurlah bahwa saya tidak bisa mengajar. Jangan rangkap sudah PNS, rangkap jadi tukang, pas tinggal anak belajar sendiri, kan kurang ajar namanya. Sabar. Ya toh maksudnya. Artinya bagaimana kita memperlakukan anak-anak yang tidak tahu apa-apa, yang dimana umur begitu kan, umur dimana mereka harus banyak didampingi, tapi ya di situasi di Papua ya di dalam. Lalu yang kedua apa? Menulis puisi kenapa harus yang dilihat? Apa ya? Ya kalau saya sendiri kan tidak bisa lihat menulis tentang Jogja. Kalau saya sendiri tidak datang ke Jogja, bagaimana saya mau menulis tentang gudeg kalau saya tidak pernah makan gudeg? Jadi untuk saya menulis tentang saya berusaha untuk paling kurang saya pernah datang ketemu, atau misalnya saya pernah lihat Kasuari bagaimana dia punya gerak langkah, bagaimana dia punya daging dan lain sebagainya. Bertanya tentang Kasuari, bertanya tentang ini dan itu. Itulah. Makanya saya agak kesulitan kalau saya menulis tentang tempat lain yang untuk saya itu nanti terasa hambar. Terjawab Mas Arif dan Mbak Rara. Ya, nanti kalau kurang puas nanti ngobrol lagi langsung ya sama Pak Cek ya, nanti diajarin cara mengundurkan diri. Ada tanggapan untuk pertanyaan tadi? Mungkin kan ini kan soal perumpamaan dan bagaimana pengalaman empiris sebagai pembahas. Soal Yesus sebagai guru di puisi-puisinya, terutama di puisi-puisi yang sekolah itu kebanyakan ada di akhir-akhir buku. Memang nada-nadanya itu banyak nada-nada pesimis mungkin di puisi-puisinya. Misalnya yang tadi dibacakan oleh Aopet, bahwa peluru di situ disamakan dengan, diperbandingkan dengan gaji yang nggak layak. Apalagi setelah mendengar penjelasan dari Pak Cegodi, makin terasa nada pesimisnya, sebab mengharapkan Yesus turun sebagaimana ditentukannya Bangkota, akan ada kiamat, akan ada penghakiman terakhir. Seakan-akan tidak ada jalan lain selain dengan turunnya Yesus yang menjadi juru selamat bagi kita semua umatnya. Meskipun demikian, Yesus sendiri itu kan sebagai sosok, dia sosok yang mulia, sosok yang Tuhan, dia tinggi, dia suci. Jadi ya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Iya, hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah-masalah pendidikan di Papua.
gimana? Peluru yang menembak Yesus itu juga jadi abstraksi, jadi perumpamaan buat mobil yang menabrak kupu-kupu yang sedang menanti anggrek. Dia nggak hanya akhirnya Yesus ini juga apa ya, sama dengan dia hadir di alam Papua juga dalam pandangannya Godi. Dia jadi kupu-kupu itu dalam puisi lain gitu. Terus mungkin itu aja deh. Oke, terima kasih Dan. Karena kamu sudah menjawab, saya kasih teh. Oke, ada lagi yang bertanya? Mas Andi OS. SW. Jelas. Halo Godi, selamat sore. Selamat ketemu lagi ya kita ya. Saya udah baca beberapa dan udah beli. Itu yang penting itu. Oke, saya beberapa kali juga baca puisinya Godi di media dan cukup senang membacanya. Walaupun kadang bertanya tentang kosakatanya juga gitu. Yang ingin saya sampaikan ke Godi, ya, ini buku ketiga kalau nggak salah saya membaca tentang Papua ya. Yang pertama dulu punya Fawaz Al-Badawi, tentang dia juga mengajar gitu di Papua, tapi berupa cerita. Yang kedua itu Endang Sukamti, tapi nggak selesai itu. Yang ketiga Godi. Nah, dari ketiga itu mungkin punya Godi, saya rasa memunculkan imajinasi saya, dan lebih juga impresi, kesan bagaimana saya membayangkan Godi di tengah hutan atau apa gitu, di atas pohon gitu. Karena saya pernah punya seorang teman Papua namanya Yunus Sapulapo, itu waktu saya SMA. Dia nggak pernah pulang di Papua. Kalau rindu kampung halaman, dia naik pohon nyanyi-nyanyi gitu. Oke, saya mau penasaran sama Godi, sejauh mana Godi merelasikan antara beberapa ruang. Maksudku ruang sekolah, kemudian lingkungan termasuk hutan dan keuskupan itu. Gitu. Karena Godi kan ya guru dari keuskupan kan ya. Nah, gitu God. Jadi ini di sini kan Godi juga God tuh. Ini God. Jadi kan dari keuskupan. Jadi dan dari NTT juga bagaimana itu bisa terelasikan satu sama lain hingga muncul beberapa puisi-puisi ini atau pengalaman Godi sendiri. Sejauh mana itu God? Silakan God. Godzer. Baik. Saya tidak tahu mau jawab dari mana. Ada yang saya jawab, mudah-mudahan kena ya. Kenanya. Saya kan petugas, ya boleh dikatakan petugas dari keuskupan untuk mengajar anak-anak untuk ya bagaimana kita berdoa, katakanlah belajar Bapa Kami, Salam Maria dan lain sebagainya. Karena itu tadi di pedalaman kami anak-anak masih itu tersentak dengan hal-hal dasar itu. Jadi saya ditugaskan untuk ya ajar mereka untuk belajar doa. Tapi dalam perjalanan saya bilang, wah ini kita kalau mau hanya ajar doa ini agak repot sih. Akhirnya sudah saya coba ya banyak bertukar pikiran dengan pimpinan bagaimana kalau ya dalam beberapa hal saya bisa menjadi pendamping mereka secara ya sore, mendampingi sore atau malam begitu. Jadi disitulah saya makin mengenal mereka, kenapa sampai mereka tidak mau ke sekolah. Karena saya makin memahami mereka, kenapa sampai mereka marah-marah, kenapa mereka sering bertanya ke saya,
Pak Guru ini turun naik kota terus. Padahal ya saya kan kadang itu jangka waktu lama baru turun kota, tapi mungkin karena itu bahwa dengan kemarahan mereka terhadap guru-guru lain, akhirnya mereka tanya saya, kenapa turun-turun terus ke kota. Nah, ini sebenarnya akhirnya saya jadi ya kalau mereka bertanya begitu, saya menganggap itu sebagai ya candaan atau ya semacam satu pertanyaan untuk saya, sudah sejauh mana kau ada hati untuk kami, atau jangan sampai kau hanya datang untuk ambil saja, tidak mau peluk kami, tidak mau mengerti kami, tidak mau dengar kami, tidak mau ajar kami. Jangan sampai Pak Guru Godi juga seperti itu. Nah, jadi artinya yang dengan begitu kami juga, daripada kami melontarkan kritik terus ke sekolah-sekolah, lebih baik kami juga coba menawarkan satu solusi. Misalnya di pastoran itu sudah mulai ada pojok baca, atau mulai ada satu kelompok-kelompok mereka senang untuk datang untuk belajar menulis cerita atau belajar baca atau hal-hal lain, atau tiap malam bagaimana mereka datang kami dampingi untuk memperdalam lagi pelajaran yang mereka ya sering terlambat di sekolah, bagaimana kami mendampingi mereka. Nah, inilah usaha kami, dan untuk saya tidak bisa menyelesaikan masalah hanya dengan menulis puisi, tapi saya coba bagaimana kami membentuk tim saya sebagai guru agama, bagaimana untuk melihat setelah membaca situasi bagaimana menyelesaikan, jangan sampai, atau sebagai seorang penyair bagaimana, apakah hanya berhenti untuk menulis atau coba untuk ya paling kurang 1-2 anak diselamatkan begitu. Artinya di situ saya sendiri dituntut untuk tidak hanya melontarkan kritik, tetapi bagaimana Pak Guru Godi yang dari NTT punya hati untuk anak-anak di Papua. Itu saya kira. Terima kasih Pak Godi yang telah mengabdi untuk Papua. Begitu Mas Andi, jawaban dari Tuhan. Maksudku, bagaimana puisi-puisimu itu lahir dari suasana seperti itu, Godi? Itu Nah, sedang tidak baik ini mendengarkannya. Enggak juga menjawab tadi. Bagaimana puisi-puisi ini lahir dari kesibukan Ya, dari itu yang Godi yang terangkan tadi. Apa kamu? Bang Uut. Jadi bagaimana puisi-puisi ini lahir karena ya itu tadi kegelisahan saya, bagaimana saya sendiri tidak bertahan dengan keluhan anak-anak atau pertanyaan ketika saya bertanya kenapa tidak pergi sholat, bagaimana itu saya membantu mereka untuk menyuarakan keluh kesah, menyuarakan mereka yang suara anak-anak yang ini tidak didengar, atau mereka sendiri mau omong tapi takut begitu, atau guru yang mau bersuara menuntut gaji yang cukup tapi mereka sendiri tidak saya kira itu kan ya itu Mas Ali, jadi persoalan kegelisahan ya. Oke, sebelum kita lanjutkan diskusinya, ada satu pembacaan puisi lagi dulu dari Januarius Yatri Dumupa dari Begiai, Papua. Kakak mau baca di depan kah? Di depan kah? Kalau di belakang kami harus tengok, itu punya kepala susah tengok ke belakang. Ayo Pak, Kakak Yatri, kemon ke depan. Sebelum baca puisi saya tanya dulu, dukung Prancis apa Argentina tadi di final Piala Dunia? Oh, Prancis. Oke, silakan Kak Yatri. Halo. Sebelum saya membacakan puisi yang tulis oleh penyair Papuela,
bisa bilang penyair Papua. Sebelum itu atau saya baca dulu kah, atau saya sedikit testimoni bicara dulu. Oh ya, sebelum saya bacakan puisi itu, sebelum saya gabung dunia sastra itu. Duduk dulu lah, biar santai. Boleh. Menarik. Biar saya bisa merokok di belakang. Oke. Sebelumnya itu saya datang 2017, SMA di Sragen, kuliah di Solo. Sukanya sastra, makanya saya sering gabung di Radio Bogor, terus kemudian JBS, itu pun juga di yang ngajak kakak saya Herman Dere. Waktu itu kemudian saya ketemu kakak Pace Godi Usnat. Kali ini baru saya ketemu. Saya ketemunya itu ketemu melalui buku duluan, yang buku pertama, yaitu Mama Menganyam Nokan. Kemudian itu buku itu yang jual Kakak Herman juga. Terus Kakak Herman sering ajak saya ke toko-toko buku yang dia kenal. Kemudian penulis buku-buku yang dia kenal. Kemudian saya pun juga tertarik begitu. Kemudian untuk selanjutnya mungkin saya bacakan Lelaki Kasuari, karena saya bisa bilang judulnya itu menarik bagi saya. Mata mama sudah tua, tapi tak pernah buram. Memandang jalan pulang anaknya yang laki-laki itu, akankah bergegas sebagai cahaya masuk lewat Korea nenetep di retina. Ini bulan Juni dan hujan merintik mereset di tanah, bertemu mata air. Ia sudah lama pergi bagai anak kasuari, berkelana dengan sayap kecil, dengan kedua kakinya yang kuat, dengan matanya yang selalu menatap seperti ujung mata anak panah, runcing dan tajam seperti malam di dalam rian kamar. Di depan arca Bunda Maria, kedua bola mata mama terkunci, kedua tangan terkatuk serupa pelindung kepala kasuari. Anakku, lekaslah balik, sebab kampung adalah hutan tropis paling liar di Lebat. Godi Usnat. Tapi di dalam doanya, ia lihat anaknya terus berjalan, sekali lari bagai angin gunung, berdesir, menjelajah hutan dan menyeberangi sungai. Hanya malam bercahaya kunang-kunang yang membuatnya sesat istirahat. Ubruk 2020. Mantap. Oke, seperti itu. Oke. Terima kasih ya Tri.
Terima kasih Kak Yatri atas cerita dan pembacaan dua puisi dari Pace Godi. Oke, kita kembali ke diskusi. Ada lagi yang ingin menanggapi barangkali? Oke, silakan. Halo Pak Guru, selamat atas bukunya. Senang banget. Aku terharu. Aku tadi dengar statementnya, aku ngerasain getaran ketulusan. Yang mau aku tanyakan, selama proses pembuatan buku itu gimana sih peta batinnya? Memetakan batinnya dari puisi 1 ke puisi 2 ke puisi 3 itu gimana gitu? Itu pasti seru banget ya, mengurai itu. Itu aja. Nama dari mana? Aku Jessica. Aku dari rumah. Sendiri aja. Oke, thank you Jessica. Pertanyaannya, ini persoalan batin. Berat ya pertanyaannya. Baik. Tentang persoalan batin, berat ya. Kadang-kadang itu juga saya takutnya begini, jangan sampai ada yang tersinggung kah, atau jangan sampai saya punya tulisan ini melukai yang lain. Tapi bagaimanapun saya harus punya sesuatu yang saya harus berjuang, apa yang saya mau perjuangkan. Artinya saya tidak boleh cari aman. Jangan sampai saya hanya menulis untuk cari aman, maksudnya ya di antara tidak punya satu prinsip atau satu hal, bagaimana kau berpihak yang mana, model-model begitu. Artinya menurut saya, seperti yang tadi saya bilang, bagi saya anak-anak tidak pernah salah, dan untuk itu saya berusaha untuk menulis dan bagaimana saya menyuarakan situasi anak, saya menyuarakan situasi guru-guru yang tidak diperhatikan, dan untuk itu saya juga harus punya data, harus banyak bertanya. Kalau supaya jangan sampai saya menulis itu bukan sesuatu, tidak benar begitu. Jangan sampai itu hanya imajinasi saya, bukan kenyataan. Tapi karena itu saya sering turun jalan-jalan dengan anak-anak atau bertanya kepada orang tua atau bertanya kepada guru-guru untuk memastikan kira-kira yang salah siapa atau kita harus bagaimana untuk menyelesaikan persoalan yang dialami oleh guru, yang dialami oleh anak-anak, atau lebih umum yang dialami oleh Papua. Itu saja saya kira. Oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yopi, Opet sudah diperkenalkan. Dari tadi Pak Cekodi terus yang ngomong ya, sekali Dana lah gitu. Aku pengen nanya ke Dana lah gitu. Sekaligus mungkin nanti Pak Cekodi. Tadi kan kita di awal memang dari pembicaraannya Dana lebih banyak berkutat pada ranah stilistik ya gitu. Termasuk konten-konten yang kemudian muncul dalam gaya bahasa dan seterusnya dari puisi-puisi. Nah, sebenarnya aku tuh punya kebingungan gitu, karena pembacaanku yang mungkin tidak banyak soal puisi-puisi Indonesia ya gitu. Aku merasa gitu dari beberapa pengarang terbaru katakanlah gitu, seperti penyair lah ya, saya khususkan penyair,
ada nama Mas Mario Eflawi, kemudian Pak Jokpin, termasuk Pak Cegodi. Saya melihat ya, dalam hal ini kita mungkin perlu membagi dulu agama masing-masing gitu. Maaf, bukan maksud apa-apa gitu. Cuma saya melihat betapa dari sejumlah penyair-penyair terbaru, bagaimana mereka memainkan khazanah atau figur-figur dalam khazanah agama mereka itu sangat cair gitu. Dan itu tidak saya temukan dalam Islam gitu. Membunuh Allah gitu. Bukan Allah, selain Allah kan ada banyak figur lain, nabi atau gitulah. Dan itu saya lihat di khazanah keyakinannya Pak Cegodi mungkin ini cukup cair gitu. Jokpin kan bagaimana Yesus digambarkan telanjang gitu, maaf, dan seterusnya lah gitu. Dan itu berada dalam ranah permainan metafor dan seterusnya. Nah, sementara kan dalam agama Islam ada Nabi Muhammad SAW, terus terus coba koto itu gitu. Terus dalam agama Hindu mungkin kita punya figur dewa-dewa, Buddha ada sang Buddha Gautama dan seterusnya dalam keyakinan lain gitu. Nah, sebenarnya saya ingin tahu gitu, dalam pertama gitu, dari Pace dulu, seberapa jauh sih dalam keyakinan panjenengan itu figur-figur itu boleh di dalam tanda kutip dimain-mainkan dalam karya gitu. Artinya kan saya melihat dalam khazanah Islam sakralitas itu bermain sangat kental gitu. Jadi sehingga penyair-penyair atau pengarang-pengarang kadang membicarakan atau membahasakan itu dalam puisi itu dengan nada-nada serius gitu. Sementara dalam khazanah Kristiani, Yesus itu sangat cair gitu saya baca gitu. Itu keresahan pertama. Dan kedua gitu, untuk Dana mungkin kamu punya pembacaan ini nggak sih, Dan? Apakah itu terjadi karena memang kita yang kami dari umat Islam itu yang dominan membaca dan cepat sekali mempermasalahkan kalau ada sentilan-sentilan terhadap figur-figur itu gitu, atau tanggapan mudah terhadap hal semacam itu apa? Itu kan tadi berangkat dari penanda yang berupa figur-figur. Kemudian itu kita bisa diskusikan sebagai ke dalam konteks wacana gitu. Bagaimana posisi Islam sebagai katakanlah mayoritas gitu dan seterusnya. Nah, bagaimana tanggapanmu terhadap fenomena semacam itu gitu. Mungkin itu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusinya baru dimulai teman-teman. Ini Dana dulu sih harusnya yang menjawab ini. Bagaimana persepsi itu ya dalam keilmuan mungkin, atau enggak keilmuan juga, keilmuanmu lah. Nafasnya terasa di sini. Aduh, aku sendiri udah bukan Islam, jadi aku nggak ngerti-ngerti amat soal ini. Cuma emang sepembacaanku juga di puisi-puisi Indonesia, puisi-puisi yang bertendensi religius dari penyair Muslim itu rata-rata ya tidak ada yang mempermainkan sosok-sosok sakral seperti Nabi Muhammad atau Tuhan secara langsung, Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada upaya-upaya untuk misalnya membicarakan soal Tuhan dan lantas Tuhannya dipersepsikan secara berbeda dengan keyakinan secara umumnya gitu. Kayak itu aja sih. Jadi baik. Baik, sebenarnya awal-awal saya coba untuk masukkan Yesus dalam puisi-puisi saya, seperti yang pertama saya bilang itu, saya membayangkan situasi Papua itu yang tidak pernah selesai ini ya, sesekali Yesus turun tangan begitu. Maksudnya bayangan, karena itu bertolak dari itu tadi. Kadang itu masyarakat kalau mau lihat
bertemu dengan hal-hal yang bikin kaget, mereka teriak Yesus, ya Yesus nih, model-model begitu. Nah itu coba saya bermenung dan saya melihat bahwa kalau Yesus saja dia anak Allah yang turun yang lahir, yang berani untuk lahir dan mati di salib. Agama mesti bekerja lebih keras lagi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua, persoalan tentang hutan, persoalan tentang anak-anak, persoalan tentang guru-guru. Dan disitulah kenapa saya memasukkan Yesus, bagaimana saya coba untuk mengingatkan bahwa agama tidak boleh hanya di mimbar, tidak hanya berhenti di khotbah, di omong-omongan. Atau saya sebagai guru agama tidak hanya sebatas ajar anak-anak Bapa Kami, Salam Maria dan seterusnya, tapi bagaimana mendampingi mereka untuk belajar baca tulis. Saya sebagai guru agama mesti berani berkorban seperti Yesus. Makanya itu muncul Yesus ditembak mati. Jadi kami merindukan itu, atau saya sebagai penulis merindukan ya, sosok-sosok guru di Papua yang berani berkorban, berani ada bersama anak-anak. Dan itulah makanya saya memasukkan Yesus dalam puisi-puisi saya. Dan karena itu agama apa saja mesti turun tangan, mesti melepaskan kesakralan, mesti itu turun tangan, bersatu, bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua. Itu saja. Terima kasih Pak Cegudi. Tapi ini memang menarik ya. Yang sakral dan yang profan ini memang seringkali terjadi masalah, khususnya kalau itu berkaitan dengan agama minoritas. Dan ini terjadi sejak lama, seperti cerpen Turba itu apa judulnya? Cerpen Turba itu loh, Horizon zaman dulu itu. Malaikat Langit makin mendung. Cerpen Langit Makin Mendung. Malaikat Jibril kan Turba itu. Ada Nabi Muhammad juga di situ kan. Itu sampai dibawa ke pengadilan HB Yasinnya gitu kan. Itu di masa lalu. Terus di masa nggak terlalu lampau juga di Jawa Barat pernah kejadian di koran Pikiran Rakyat, ada penyair Saiful Badar namanya, pernah menulis puisi Malaikat. Koran PR-nya digeruduk ormas Islam itu kan, sampai Saiful Badarnya di blacklist, tidak boleh lagi menulis puisi di Pikiran Rakyat. Itu kasus memang kalau yang sakral dibikin profan dalam fiksi, kalau berhubungan dengan yang minoritas ya mungkin ini hal yang PR kita semua barangkali ya, soal persoalan yang sakral dan yang profan di hasanah Islam ini ya terutama. Tapi kalau dalam Salman Rushdie juga kan bedakan dengan kasus Da Vinci Code misalnya. Ya. Sekalian menambahkan nggak? Oh iya, membisiki iya. Salman Rushdie atau Da Vinci Code itu juga. Bahkan Salman Rushdie kan walaupun titah itu perintahnya bahasa Iran itu lupa ya. Udah habis ya masa berlakunya, tapi orang yang mengimani Ayatullah Khomeini kan tetap menusuk dia beberapa bulan yang lalu di New York ya, menusuk. Perbedaan Sunni dan Syiah menjadi kabur. Perbedaan Sunni dan Syiah kabur. Berat ini. Menjelang maghrib. Menjelang maghrib malah makin berat diskusinya. Tapi ini ya untuk keilmuan menjadi hal yang menarik ya, bukan sekedar bagaimana di karya Godi atau karya katakanlah teman-teman yang non muslim, bahkan mungkin di film-film Hollywood juga kan, bagaimana Yesus itu bisa digambarkan oleh siapa? Martin Freeman, bukan Martin Freeman, saya dalam film Bruce Almighty misalnya kan. Gitu kan. Kemarin kan Tuhannya di film Bruce Almighty ada di pembukaan Piala Dunia kan.
Nah, itu kan yang jadi Tuhan di film Bruce Almighty itu kan. Itu sesuatu yang menohok sebenarnya ketika menghadirkan aktor Hollywood itu di pembukaan Piala Dunia sebenarnya kan. Bagi sebagian orang membayangkan dia itu adalah kan Yesus gitu ya. Bagi penonton Bruce Almighty dia tuh Yesus. Kalau Piala Dunia Messi Yesusnya. Kalau Piala Dunia Yesusnya Messi ya. Pendukung Argentina itu. Jangan sedih ya nanti kalau kalah. Oke, ada tanggapan lagi? Kalau tidak mungkin cukup ya, karena ini sudah 5:30 juga menjelang maghrib, kita harus kembali sakral lagi. Lalu untuk menutup diskusi yang sangat menarik ini ya, kita sudah berbicara persoalan mulai dari bagaimana Pak Aceh ini berkenalan dengan mencoba mengenal tradisi di Papua, mengenal bagaimana kebiasaan di sana, bagaimana mempelajari bahasa itu juga, kemudian menyajikannya kepada kita dalam bertemu belalang yang kemudian juga berhasil menjadi juara 3 sayembara manuskrip puisi Dewan Kesenian Jakarta ya, salah satu lomba sayembara yang cukup bergengsi di Indonesia barangkali karena hadiah uangnya juga lumayan ya. Terus ya juga diterbitkan oleh Jual Buku Sastra. Jadi kalau yang belum memiliki bukunya dan tertarik untuk mengenal Papua dari puisi-puisi Godi, menyelami bagaimana perjuangan guru di Papua lewat puisi-puisi Godi, juga teman-teman bisa membeli buku ini di JBS. Alhamdulillah dapat 15% dari JBS setelah iklan. Oke, untuk menutup diskusi yang menarik ini, tentu saja kita akan lebih seru lagi kalau Pak Cegodi membacakan puisi lagi untuk kita semua. Silakan Pak Cek. Saya akan bacakan puisi berjudul Bertemu Belalang. Bertemu belalang. Setiap pagi sebelum sarapan, Dekas tinggal mama di dapur, tak peduli dengan aroma sagu bakar. Ia buka pintu rumah panggung, turun tangga, injak tanah. Ia lari macam kasuari betina ke halaman sekolah, bertemu belalang. Pintu ruang-ruang kelas rapi tertutup macam kulit pisang tanduk bungkus isi. Guru dorang hanya datang saat mau ujian semester atau ujian akhir nasional. Di halaman sekolah, anak mama bersiul, berirama macam tifa saat tarian napter. Ya cari belalang, kejar dan tangkap, dan kas masuk di botol aqua, serasa ruang kelas. Serupa guru, ia tatap dan sapa. Selamat pagi, kusumakan kah? Dan ia ajak eja huruf. B tambah E tambah L tambah A tambah L tambah A tambah N tambah G. Dibaca? Ia tanya. Belalang dengar tapi diam, macam anak murid lupa huruf, tak kasih jawaban. Belalang berontak seperti anak murid hendak lepas. Mama berteriak dan anak mama kaget. Waktunya pulang. Ia lepas belalang terbang, mendarat macam helikopter. Kembali ke rumah, anak mama duduk di pinggir tungku. Tunggu mama serah sagu bakar dan bisik. Buang kata-kata kepada moyang dorang agar para guru tak lupa bekerja. Baca mantra macam dokter hutan supaya pintu sekolah cepat terbuka. Obruk 2020.
Terima kasih Pak C. Godi, terima kasih Dana, dan terima kasih teman-teman yang telah mengikuti diskusi ini. Sampai jumpa lagi di JBS di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesus bless you. Silakan Pak, sudah. A, B, C, D, E.